Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Siang kita baik-baik, anaknya sehat. Sehat, Astungkara sehat. Iya. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Nah, jadi sesuai dengan permintaan saya kemarin, saya akan melakukan supervisi akademik, Bu. Jadi sebelumnya saya info dulu. Jadi supervisi akademik itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam proses pembelajaran seperti itu, Bu ya. Nah, kemudian untuk tahapan dari supervisi akademik itu ada 3, Bu. Yang pertama nanti kita ada praobservasi, jadi yang kita lakukan hari ini. Kemudian nanti ada observasi dan pasca observasi. Nah, saya mungkin nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu nanti sekiranya sebagai persiapan untuk observasinya, Bu ya. Kemudian saya ingin bertanya sedikit nih, apa sih yang Ibu harapkan dari hasil percakapan di praobservasi kita kali ini, Bu? Ya tentunya sangat ya terima kasih ya dulu Nita kesempatannya ya. Tentunya yang Ibu harapkan di sini nanti bisa mengembangkan potensi siswa ya, meningkatkan motivasi belajar mereka ya sejauh mana ya sampai saat ini ya. Ya tentunya dengan proses pembelajaran yang nanti Ibu lakukan ya observasi ya di kelas itu sangat membantu sekali ya dengan beberapa mungkin strategi-strategi baru yang bisa Ibu terapkan nanti di kelas seperti itu nih. Iya, baik. Nah kemudian materinya kira-kira apa yang akan Ibu ambil nanti saat dilakukan supervisi, Bu? Kebetulan untuk saat ini itu kita Ibu ada materinya itu tentang The Champion of Panjat Pinang, yaitu topiknya Celebrating Independence Day ya. Nanti di sana dari perlombaan perlombaan pada hari kemerdekaan itu ada Tug of War namanya ya kalau dalam bahasa Inggris. Itu ada sack race dia lomba lari karung, terus marathon of spoon ya, itu ada lomba sendok ya, guli yang ada gulinya, terus lomba lari karung dan masih banyak lagi Nita. Oke, nah tadi Bu kan udah memaparkan ya kira-kira materinya seperti itu. Nah kemudian tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti ketika dalam proses pembelajaran itu apa, Bu? Tujuannya ya pastinya di sini untuk anak-anak itu atau siswa bisa menulis ya, dia bisa menulis, membaca tentang past experience ya, simple past yang digunakan di sini dalam The Champion of Panjat Pinang. Di sana ada bentuk simple past yang kita arahkan dulu, ada bentuk kata kerja kedua yang kita perkenalkan dulu ke student, itu ada bentuk regular form namanya Nita, sama irregular form. Nanti form-form untuk regular form itu anak-anak harus tahu dulu, tapi tentunya kita kasih mereka bayangan ya sedikit tentang apa itu simple past, patternnya apa, setelah itu regular formnya itu apa saja, dan irregularnya form itu apa saja yang terkandung di dalamnya seperti itu. Baik, nah jadi sudah lengkap sekali ya, jadi Ibu sudah tergambar lah apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai. Nah kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran itu apa sih yang sudah Ibu persiapkan dalam proses pencapaian tujuan itu, Bu? Yang Ibu persiapkan itu ya pertama itu modul ajar Nita. Itu modul ajar. Setelah itu ada media yang dipersiapkan, audio juga, sehingga anak-anak itu lebih menarik dia ya tentang pembelajaran yang kita berikan nanti di kelas. Oke, baik. Nah kemudian Ibu kan tentu sudah ada gambaran bagaimana siswa Ibu di kelas, mungkin keberagamannya dan lain-lain. Mungkin bisa Ibu ceritakan sedikit kira-kira apa
karakteristik mereka mungkin yang ibu anggap menarik, kemudian bagaimana gambaran kelas itu gitu, bisa ibu ceritakan sedikit? Kalau karakteristik anak di kelas kan beraneka ragam gitu. Ada yang senang membaca, ada yang suka mendengarkan, ya, menulis. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau kita sudah masih dalam bentuk audio, ya, itu anak-anak pasti senang sekali. Oh, seperti ini directly atau langsung mendengarkan materi dalam bentuk audio. Oke, wah sudah ada yang dipersiapkan ya. Nah kemudian dari keberagaman yang ibu ceritakan tadi, strategi apa yang ibu gunakan agar bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka? Strateginya di sini ada strategi pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Oke, baik. Nah kemudian dalam strategi itu area pengembangan yang ibu harapkan untuk tercapai nanti di proses pembelajaran itu area pengembangan yang seperti apa? Ya tentunya siswa lebih aktif ya dalam proses pembelajaran, lebih termotivasi dia untuk ikut pembelajaran. Oke. Ya, jadi siswa agar aktif ya nanti di kelas ya. Kreatif ya. Iya. Nah kemudian dalam area pengembangan tersebut, nah kira-kira apa sih, siapa yang bisa membantu ibu dalam proses tercapainya semua harapan yang ibu inginkan ini? Yang Siapa yang bisa membantu ya teman sejawat ya. Dari teman kita bisa berdiskusi langsung, bisa berkolaborasi ya tentang apa atau bagaimana materi yang kita ajarkan, atau berdiskusi langsung tentang keadaan atau karakter siswa kita di kelas. Oke, baik. Jadi dengan berkolaborasi ya dengan rekan sejawat, jadi kita bisa saling bertukar pikiran gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan terakhir Bu ya, mungkin di sini kapan kita bisa melaksanakan supervisi ini Bu? Akhir bulan ini bisa kita ya, karena kebetulan setelah tanggal ini 17 ini kan kita ada kegiatan lain lagi, mungkin sekitar akhir bulan ini ya, bulan Agustus ini ya. Baik, semangat, tetap semangat Bu ya jadi guru. Luar biasa sekali dari apa yang Ibu paparkan, apa yang persiapan yang sudah Ibu siapkan seperti itu. Kemudian Ibu juga sudah punya gambaran bagaimana di kelas nanti, seperti itu. Semoga nanti sukses supervisinya. Oke, terima kasih banyak Bu ya. Ya, oke, ya Bu. Oke, selamat siang Ibu. Siang Nita. Gimana kabarnya hari ini Bu? Baik Nita, sehat. Nita gimana, sehat? Sehat juga. Oke. Jadi kemarin kita sudah berbincang-bincang Bu ya mengenai persiapan untuk observasi. Nah, kemudian Ibu juga sudah menyerahkan modul ajar Ibu ke Tiang. Jadi di sini saya dalam pendidikan guru penggerak tentunya mendapat beberapa ilmu yang wajib saya bagikan kepada Ibu. Nah, jadi dalam modul ajar itu di sini Ibu saya lihat sudah detail, sudah lengkap, ada identitas, kemudian juga ada profil pelajar Pancasila yang seperti apa, kemudian model pembelajarannya bagaimana, tujuannya juga sudah. Nah, untuk sekedar secara umum seperti itu Bu. Jadi dalam modul ajar itu wajib memuat 4 komponen Bu. Yang pertama itu wajib ada tujuan pembelajaran, kemudian wajib ada asesmennya, wajib ada medianya, dan wajib juga ada langkah-langkahnya seperti itu. Nah, untuk komponen-komponen tersebut sudah ada di sini, cuman ada beberapa yang masih perlu ditambahkan, yaitu di bagian asesmen Bu ya. Jadi dalam modul ajar itu harus ada asesmen Bu. Jadi itu merupakan salah satu penilaian yang dilakukan nanti di kelas. Ini salah satu contohnya. Di sini ada lembar pengamatan. Ini namanya menyesuaikan sama muridnya Bu ya. Jadi ada sikapnya seperti apa, keterampilannya seperti apa, dan itu sudah ada indikatornya. Poinnya itu harus dibuatkan rubriknya Bu. Jadi
kalau dia dapat skor 4, kalau dia bekerja sama dengan baik, menghargai pendapat teman, seperti itu. Nah ini contohnya Bu ya. Nah kemudian untuk tujuannya Bu, itu saja mungkin tambahan dari saya. Tujuan pembelajaran itu harus memuat ABCD Bu ya. Jadi Apa saja itu Nita ABCD-nya? A itu artinya audience Bu. Jadi subjek dalam tujuan dari kegiatan pembelajaran ini, yaitu kan peserta didik itu harus diisi. Kemudian B itu behavior. Jadi perilakunya seperti apa, seperti itu. Kemudian C itu condition gitu ya. Jadi kondisinya seperti apa yang Ibu inginkan, dan D itu degree. Jadi kriterianya seperti apa, ini sudah saya revisi Bu ya. Jadi peserta didik bekerja sama untuk menceritakan, mengidentifikasi dan menulis pengalaman tentang Hari Kemerdekaan dengan baik melalui diskusi kelompok. Nah kemudian modulnya ini kan bermuatan kompetensi sosial emosional, itu juga harus dicantumkan kompetensi sosial emosional apa yang Ibu kembangkan gitu. Jadi contohnya itu seperti apa? Contohnya di sini Bu ada kesadaran diri. Jadi nanti tujuannya itu dimana untuk mengajarkan kepada siswa memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri. Itu aja sih Bu. Secara keseluruhan modulnya sudah sangat baik. Jadi Ibu sudah menyusun modul dengan baik. Cuman saya menambahkan beberapa hal saja. Semoga nanti saat observasi dapat berjalan dengan lancar Bu ya. Oke. Terima kasih Nita masukannya. Iya, baik. Before the lesson starts, let's pray together. Prayer is over. Sit down, please. You are still remember what is the singing song of the last week? Yes or no? Yes. Okay, ya. Sudah dicatat ya lagunya? Bisa? Okay. 3, 2, 1, go ya. I'm a big, big girl in a big, big world, not a big, big thing. If you leave me, but I do feel, but I do will miss you much, miss you much. Okay, start again. 1. I'm a big, big girl in a big, big world, not a big, big thing. If you leave me, but I do feel, but I do will miss you much, miss you much. Okay, once again. I'm a big, big girl in a big, big world, not a big, big thing. If you leave me, but I do feel, but I do will miss you much, miss you much. Okay, thank you. Ya, tepuk tangan untuk kita semua.
Sekarang rasanya gimana ya? Ya, happy ya. Rasanya belajar sekarang gimana? Happy ya. How do you feel today is one of the English lesson today? Ya. Happy ya? Pardon? Oh, very exciting ya. Exciting ya. Ayu Parwati said very exciting. Ya. Yang lain mungkin selain happy, excited, ya. Yang lain? Good. Ya, good. She said just good. Ya. Another student will be. Yang mana? Cowok, belakang. Ya. Happy. Ya. Very very happy. Very very happy. Next. Mungkin? Pojok sana. Happy. Kamu baru bangun dah? Itu? Kenapa? Ngantuk? Oke, sudah ya. Kita kembali ke materinya ya. Sudah? Ya. Untuk celebrating of Independence Day, ya, jadi sudah tahu ya untuk past experience atau past simple past yang digunakan di sini ya. Ya, jadi anak-anak nanti ya ingin menceritakan pengalamannya ya, peristiwa kegiatan yang dilakukan pada waktu perayaan hari kemerdekaan Indonesia itu ya menggunakan bentuk apa? Simple past. Ya, sekarang kita latihan ya. Ya, Yumi ke grup ya. Ya, silakan buat grupnya ya. 4 atau 5 ya. Silakan. That sounds nice. Congratulations. Absolutely. Thank you. I won the marble. What game did you play when you were celebrating? What did we do? Our team was winning prizes from playing the country. Wow. Audio 1.1 Part 1.
kelompok 1. What is the theme of the champion day celebrating Independence Day? Ya, jenis atau perlombaan yang kamu ketahui tentang perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia itu apa saja? Coba, siapa bisa menulis? Ya, ada apa saja lomba-lomba yang diketahui itu tentang apa saja? Lomba apa saja? Lukis, panjat pinang, Congress, Congress, and what else again? running. Oke, ya. Ayu, bagaimana Ayu? Sudah dijelaskan tadi lomba-lombanya. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Oke, ya, silakan. Hello everyone, my name is Tika Dewi Parwanti, number 21. Then we will launch the dialogue about the celebrating Independence Day. Assalamualaikum. It was good that today your school celebrates Independence Day and we had some games like Marble in Congress, Secrets, and Book of War. Yes, absolutely. I won the Marble in Congress. Nice. Thank you, Dad. By the way, what game did you join when celebrating Independence Day? Panjat pinang, main film, terus main games, football, drum, tidur, panjat bola. Wow, amazing! That is 50% answer. Thank you. Oke, anak, itu sudah dialognya sudah dipresentasikan sama gurunya di depan. Silakan ada yang mau bertanya? Ya, silakan cobain. Mungkin ada yang mau bertanya satu. Dian, silakan Dian, tanya satu Dian. Boleh kalau tidak bisa pakai bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Indonesia. Silakan. Apa yang kamu ingin tanyakan tentang dialog yang dipresentasikan atau dipraktekkan di kelas? Silakan. What is the name of the game? Nama permainan itu apa? Ya? Ya? When did the game you celebrate? On the August of 17. On August? Okay, ya. Thank you so much from the group. Go ya, tempat ya. Silakan ditutup diskusinya. This is presentation. Thank you. Once presentation Galang and Galang fathers. Before the allow us to introduce ourselves. My name is Nika Dewi Shadewi. My number is 22. Thank you.
Ada yang mau bertanya, Kak? Silakan. Silakan. What is the flow used to determine of Wanyaki? So many presentation from us. Thank you. Bye ya. Bye. Okay. Okay. Thank you for today. Coba ya perhatikan dari tugas yang kalian presentasikan tadi. Sudah. Jadi the celebrating of Independence Day, yaitu perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ada beberapa lomba yang dipraktekkan ya, diikutkan kegiatan-kegiatannya itu bisa kamu ikuti. Seperti tadi apa? Ya, dari beberapa kelompok ada yang mempresentasikan tentang atau menjelaskan tentang lomba panjat pinang, lomba apa? Ya, kursus race, headball, spinning race, lagi kursus race ya, step race ya. Ada lagi lomba yang mungkin ya kalian bisa menambahkan nanti ya, belajar lagi di rumah membuat satu paragraf ada kegiatan dalam bentuk past experience ya, yang kerjanya untuk ya mengetahui lagi lomba-lomba apa saja yang diikutsertakan dalam Hari Kemerdekaan Indonesia, The Celebrated Independence Day. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada? Mungkin dari kalian sendiri ada yang mau bertanya tentang materinya hari ini? Ada? Ayu, mungkin ada yang mau ditanyakan, Ayu? Ada, Ayu? Tidak ada? Cukup? Cukup. Ya, anak, thank you for today, for your attention this whole. Ya, see you next week. Oke, tepuk tangan semua. Ya, mau nyanyi lagi? Mau. Silakan berdiri semua ya. Oke, silakan berbaris sana. Sudah? Silakan itu kita lagi. Coba. Yang ya.
siang Nita. Gimana kabarnya? Sehat? Baik, sekarang sehat. Selamat siang juga Ibu Femi. Terima kasih sudah mendampingi hari ini. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah tahap ketiga Bu ya dari supervisi akademik. Jadi yang sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa supervisi akademik itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama praobservasi, kemudian observasi, dan kali ini kita di tahap yang ketiga yaitu pasca observasi Bu ya. Nah, jadi untuk pertama, mungkin nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait apa yang sudah Ibu lakukan dan terkait yang sudah Ibu rencanakan seperti itu. Nah, sebelumnya saya tanya di awal dulu bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi sebelumnya. Iya, terima kasih Nita. Perasaannya sangat senang sekali Nita. Dimana anak-anak juga antusias sekali dia menerima kegiatan pembelajaran pada saat observasi. Jadi kita ada saling interaksi lah sama anak-anak ya. Apa yang kita sampaikan, anak merasa senang, nyaman, ya antusias, ya kita juga perasaannya menjadi senang sekali. Ya, oke baik. Jadi Ibu sangat senang sekali ya karena sudah melaksanakan observasi di mana anak-anaknya Ibu tuh antusias mengikuti pembelajarannya Ibu. Baik, dan untuk yang selanjutnya, apakah pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas itu sudah sesuai dengan modul ajar yang Ibu rencanakan? Sudah Nita, ya modul ajar yang Ibu buat itu sudah sesuai ya pada saat observasi kegiatannya, dan sudah memuat juga konten yang ada sosial emosionalnya yang sudah direncanakan. Baik, jadi yang Ibu laksanakan di kelas saat observasi itu sudah sesuai dengan modul ajar ya Bu ya. Nah, saya izin menyampaikan hasil refleksi ya Bu ya dari apa yang Ibu sampaikan, yang Ibu lakukan saat observasi itu. Nah, jadi ada beberapa poin, di mana yang pertama kelasnya Ibu sudah kondusif ya. Jadi saat pembelajaran itu saya lihat di sana siswanya sudah antusias, kemudian sudah termotivasi Bu dalam belajar. Nah, kemudian alur yang Ibu sampaikan saat observasi, artinya saat melakukan proses pembelajaran itu sudah sesuai seperti yang Ibu sampaikan, itu juga sesuai dengan apa yang saya sampaikan bahwa sudah memenuhi dari apa yang ada pada modul ajar ya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Bu ya sebagai hasil refleksi bahwa di sana pembelajaran Ibu yang sudah bagus, hanya saja perlu disediakan lagi media yang lebih beragam tentunya agar nanti siswa itu kan memiliki beragam kebutuhan agar kebutuhan siswa itu terpenuhi seperti itu. Jadi semakin banyak menyediakan media, otomatis dengan kebutuhan siswa yang beragam akan lebih baik lagi nanti seperti itu ya. Terima kasih Nita. Ya, nah selanjutnya itu apakah tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai itu sudah tercapai saat observasi seperti itu? Tujuannya sudah tercapai Nita, di mana tujuan dari kegiatan pembelajaran yang diberikan pada saat observasi itu siswa sudah mampu dia ya, menceritakan personal experience di kelas ya. Jadi dia sudah mampu menceritakan pengalaman pribadi mereka dalam bentuk kelas ya, celebrating in Independence Day, dan siswa juga mampu ya memberikan atau mencari informasi yang spesifik tentang personal experience. Baik, jadi tujuan pembelajarannya yang ingin Ibu capai sudah tercapai ya saat observasi, yaitu siswa dapat menceritakan pengalamannya sesuai yang Ibu harapkan. Nah, kemudian apa hal baik yang sudah ada saat observasi, dan kemudian kedepannya apa hal yang lebih baik yang Ibu harapkan? Kalau hal yang baik ya selama observasi kita itu dari strategi pembelajaran yang diferensiasi.
Jadi dari pembelajaran yang lebih bersensi itu anak-anak lebih antusias sekali dia, lebih merasa tertarik, lebih merasa tertantang dengan materi yang dia dapatkan pada hari ini. Jadi untuk yang diharapkan ke depannya itu ya kemampuan siswa ya harus bisa terakomodir ya sedikit ya dengan kegiatan pembelajaran yang didapat. Baik. Jadi yang sudah berjalan baik, strateginya sudah berjalan dengan lancar di kelas. Kemudian Ibu mengharapkan nanti kedepannya anak dengan kebutuhan yang beragam akan mengakomodir kebutuhan-kebutuhan tersebut, strategi yang Ibu terapkan. Nah, kemudian rencana tindak lanjut Ibu dengan keadaan seperti itu apa terhadap anak-anak sendiri? Ya rencana tindak lanjutnya lebih memberikan kepada anak-anak ya, berupa mungkin strategi pembelajarannya berupa media seperti yang kita kasih tahu tadi ya, mungkin dengan media yang beragam anak-anak juga merasa senang sekali ya, merasa tertarik sekali untuk mengikuti pembelajaran kelas. Oke, baik. Jadi rencana tindak lanjut Ibu itu adalah menyediakan media yang lebih beragam lagi sehingga dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan siswa yang beragam seperti itu. Dengan memberikan audio kepada anak-anak ya, seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya Bu, itu kan tadi rencana tindak lanjut Ibu terhadap anak-anak. Rencana pengembangan diri untuk kompetensi Ibu sebagai guru apa untuk menunjang dari apa yang Ibu harapkan? Yang pertama pastinya itu belajar lagi, lebih belajar aktif lagi, ya lebih bisa melakukan pelatihan berkelanjutan ya, berkolaborasi dengan teman sejawat. Mungkin dari sana kita bisa melihat diri kita, kekurangan kita itu sebatas mana ya untuk melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dan mengetahui kekurangan atau kelebihan siswa yang berada di kelas. Baik, jadi rencana tindak lanjut Ibu untuk pengembangan diri Ibu sebagai guru, tentunya Ibu akan mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan dan lain sebagainya sehingga itu dapat meningkatkan kompetensi diri ya Bu ya. Nah selanjutnya yang terakhir Bu, saya mau tanya bagaimana tanggapan Ibu tentang kegiatan ini? Harapannya kegiatan ini sudah berjalan dengan sangat baik ya di mana mungkin dengan kegiatan ini ya kita bisa melihat ya kekurangan kita itu sejauh mana ya, kekurangan kita di kelas terutama yang mengajar anak-anak itu sejauh mana agar anak-anak itu merasa nyaman, aman ya dengan apa yang kita berikan. Oke, baik. Jadi dengan adanya kegiatan ini sesuai yang Ibu sampaikan, Ibu jadi tahu apa kekurangan-kekurangan Ibu seperti itu ya, sehingga dapat memperbaiki diri ke depannya gitu ya. Oke Bu, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk diskusi seperti itu, dan terima kasih Bu Memi sudah dengan senang hati mendampingi kami di sini saat pasca observasi. Oke, semangat Ibu ya, semangat mengajarnya. Terima kasih. Ya.